semuanya, nama saya Maria Densi Ratnasari dengan NIM 111804662, Prodi Manajemen. Saya salah satu peserta kelompok 15 KKN Desa Kaliwinong Kidul 2021. Di sini saya mengangkat tema proker dengan judul Sosialisasi Menumbuhkan Potensi Diri Wirausahawan. Potensi diri wirausahawan. Potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang sudah terwujud yang dimiliki seseorang tapi belum sepenuhnya terlihat dan dipergunakan secara maksimal. Sedangkan wirausahawan adalah seseorang yang berani berusaha menciptakan sesuatu dari sumber daya dan melakukan segala upaya untuk mengenali produk baru, pemasaran produk, dan mengatur segala permodalan operasinya untuk sesuatu yang lebih bernilai tinggi. Banyak orang mengartikan kesuksesan itu dengan materi, namun sukses yang sebenarnya adalah bagaimana kita mampu menggali potensi kita sendiri, potensi dari dalam diri kita sendiri, dan memaksimalkannya menjadi kompetensi. Lalu kompetensi tersebut kita gunakan untuk memulai atau meraih sesuatu yang lebih baik. Nah, di sini ada selanjutnya ada karakteristik yang harus dimiliki wirausahawan. Yang pertama itu dari kepribadian. Nah, di sini itu bagaimana kita mempunyai kemampuan dan ciri khas dan juga kualitas diri kita dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang menarik dan memikat orang lain. Nah, maka dengan itu nanti orang lain akan tertarik dengan ciri khas yang kita punya. Terus yang kedua ada dorongan dan keinginan. Nah, dorongan dan keinginan di sini yaitu seorang wirausahawan harus mampu atau harus mempunyai niat dan tekad yang datang dari dalam diri sendiri dan orang-orang terdekat dan menjadikan mereka sebagai support system untuk kedepannya. Misalnya nanti kita menjalankan bisnis, nah kita itu pasti dibantu oleh orang-orang terdekat. Nah, kita jadikan mereka sebagai support system kita. Berikutnya ada disiplin. Nah, disiplin di sini itu komitmen seorang wirausahawan terhadap tugas dan pekerjaannya, entah itu dari segi waktu, dari segi sistem, atau dari yang lainnya yang kita bangun dari dalam diri kita sendiri agar kita bisa menyelesaikan tugas kita secara cepat dan tepat. Berikutnya adalah mau menerima perubahan dan perkembangan. Nah, di sini itu kita dituntut untuk lebih terbuka dengan perubahan-perubahan atau tren-tren baru di zaman sekarang ataupun di masa nanti. Itu berguna untuk kemajuan dari bisnis atau karya kita atau produk-produk kita. Nah, yang berikutnya ada kreativitas. Nah, di sini wirausahawan mampu membuat kombinasi atau ide-ide baru yang dilahirkan untuk produk mereka atau layanan atau jasa mereka. Nah, itu nanti di sini tuh kita diuji bagaimana kita lebih kreatif agar produk kita jauh lebih diminati oleh banyak orang dan juga produk kita berbeda dan punya ketertarikan sendiri daripada produk-produk yang lain. Nah, berikutnya ada kepercayaan diri atau percaya diri. Nah, di sini kita tuh mampu membantu kita menjadi ekspresif dan juga membuat kita lebih independen dan bertanggung jawab. Dengan kemampuan ini, dengan kita lebih percaya diri, kita itu akan menjadi lebih kritis dan objektif. Nah, yang berikutnya ada menumbuhkan dan mengembangkan. Nah, yang dimaksud di sini itu bagaimana kita menumbuhkan dan mengembangkan karakteristik yang ada di atas tadi. Yang pertama itu dengan membaca peluang. Membaca itu kan bisa dengan berbagai cara, misalnya atau bisa kita dapat atau jangkau di mana saja. Itu misalnya dengan membaca berita atau membaca atau mengikuti tren-tren sekarang, atau juga membaca informasi di buku, di sosial media, atau mendengar langsung dari orang-orang di sekitar kita, orang-orang di lingkungan kita. Itu dapat membantu kita mendapat wawasan, pengetahuan, dan informasi yang lebih baru. Nah, yang kedua itu ada bergaul dan berinteraksi. Nah, bergaul dan berinteraksi di sini
kita itu bisa mendapat lebih banyak relasi. Karena jika lebih banyak relasi yang positif juga, maka kita juga akan mendapat informasi, kita juga akan mendapat wawasan dan ilmu juga yang positif. Dan itu nanti berguna buat misalnya ide-ide baru kita, atau misalnya ada bisnis-bisnis yang akan kita jalankan yang kita kaitkan dari apa yang kita dapat dari orang-orang tersebut. Nah, dengan bergaul dan berinteraksi dengan banyak orang, kita juga bisa mendapat lebih banyak teman, lebih banyak jangkauan yang kita gunakan nanti untuk membangun bisnis kita. Nah, yang berikutnya adalah merealisasikan hobi. Merealisasikan hobi di sini yang sangat cepat membuat kita bertumbuh dan berkembang ya ini, karena ini tuh bisa dikatakan seperti passion kita. Misalnya saya suka memasak. Nah, itu akan saya jadikan dasar untuk saya membuka bisnis dan juga membuat produk baru atau makanan baru, karena merealisasikan hobi, karena hobi itu kan bentuk awal kemampuan kita untuk membuat karya atau bisnis. Karena hobi itu kan apa yang sering kita lakukan, apa yang kita suka. Nah, maka dari situ nanti akan lahir juga ide-ide baru atau kemampuan-kemampuan baru yang bisa kita bagikan untuk orang banyak. Nah, seperti itu tadi contohnya, misalnya saya suka memasak. Nah, pastikan saya akan improve terus dan saya bisa mendapat menu baru, membuat makanan baru dengan berbagai varian rasa atau dengan berbagai packaging yang bagus, dan saya bisa memasarkan produk saya ke semua orang dengan ciri khas produk saya sendiri. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada digital marketing. Nah, digital marketing ini adalah kegiatan pemasaran atau promosi sebuah produk atau brand menggunakan media berbisnis, menggunakan media berbasis internet. Ini bertujuan untuk menarik konsumen lebih cepat atau secara cepat. Dengan digital marketing, produk dan brand kita lebih banyak dikenal orang lain dan lebih gampang dijangkau. Dari gambar yang di atas ini, saya mengambil itu lebih berfokus pada orang-orang yang memulai bisnis atau untuk UMKM. Nah, ini adalah contoh digital marketing yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu social media marketing. Social media di sini itu berupa Instagram, Facebook, Twitter, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, social media marketing di sini tuh kita bisa memposting atau berjualan di sosial media. Nah, itu kan gampang dijangkau, apalagi di masa pandemi sekarang semua orang tuh menggunakan sosial media. Jadi tidak akan produk atau jualan kita itu tidak dilirik oleh orang lain. Terus yang kedua ada video periklanan atau video advertising. Nah, ini itu berupa kalau zaman sekarang itu namanya TikTok dan YouTube. Nah, di situ kita itu bisa membagi iklan-iklan produk atau layanan kita, tapi ada juga yang berbayar, periklanan berbayar yang akan tetap menghasilkan uang. Nah, selanjutnya itu ada influencer marketing. Nah, influencer marketing di sini yaitu orang atau perusahaan yang berpengaruh untuk orang banyak, dan mereka bisa mendatangkan keuntungan buat kita karena mereka akan menginfluencer orang-orang, mempengaruhi orang-orang untuk membeli produk kita dan kita mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya ada email marketing. Email marketing di sini yaitu pemasaran yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau orang-orang dengan mengirimkan pesan email. Nah, selanjutnya ada bilik SMS. Nah, bilik SMS juga hampir sama dengan email marketing, digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau pebisnis-pebisnis untuk mengirimkan pesan pemasaran kepada banyak orang. Nah, selanjutnya adalah mobile ads atau mobile advertising. Nah, ini kalau di zaman sekarang ini tuh lebih mendatangkan
keuntungan, karena ini sangat efektif untuk meningkatkan exposure dan menghasilkan traffic tertarget untuk bisnis kita. Ini tuh misalnya dalam bentuk video, dalam bentuk iklan, atau dalam bentuk SMS. Misalnya contohnya itu seperti video pada iklan YouTube. Nah, itu termasuk dalam mobile ads. Nah, selanjutnya ada kreatif dan inovatif. Nah, di sini itu kita lebih bisa berkreatif dan berinovasi dari produk atau dari makanan ini. Ini saya beri contoh bawang, karena yang kita tahu juga di Desa Kaliwinong itu sebagian warga itu menanam bawang, tetapi mereka tidak mengolah bawang tersebut menjadi makanan yang ada pada gambar di atas, misalnya bawang goreng berbagai rasa. Nah, sebenarnya ini tuh potensi dari Desa Kaliwinong itu sendiri, tapi bagaimana potensi wirausahawan memberi wadah untuk masyarakat agar mereka bisa mengolah atau memproduksi bawang merah tersebut menjadi bawang merah goreng dengan banyak rasa. Nah, ini itu tidak menutup kemungkinan nanti banyak sekali yang mencari keunikan dari produk kita. Nah, ya seperti kita tahu juga di Desa Kaliwinong sana itu menghasilkan bawang yang tebal, gurih, enak, dan sebagainya. Nah, itu bisa kita jadikan ciri khas terhadap produk baru kita atau produk yang kita kreasikan nanti. Nah, seperti pada contoh di atas itu ada produk bawang goreng ke bawang goreng kemasan dengan berbagai rasa. Nah, mungkin kita bisa buat dengan rasa yang lain, mungkin kita bisa buat dengan varian yang lain, lalu kita jual nanti secara online. Nah, itu nanti pasti banyak peminatnya, karena mungkin kita juga bisa mengubah packagingnya menjadi lebih bagus lagi, tidak mudah rusak, karena jika kita sudah terjun ke dunia digital atau menjual produk kita di dunia online, maka tidak heran banyak dari luar kota yang akan membeli produk makanan kita atau membeli produk barang kita. Nah, berikutnya ada kenapa saya memberi contoh kayu di sini, karena yang kita tahu sekarang banyak sekali anak muda atau orang-orang di luar sana yang suka dengan tema minimalis atau hiasan minimalis. Nah, di sini teman-teman sekalian atau kakak-kakak sekalian nanti itu bisa mengkreasikan barang-barang sederhana menjadi hiasan. Nah, saya memberi di sini contoh kayu itu menjadi hiasan dinding. Nah, di sini juga bagaimana kita mengkreasikan kayu itu sendiri menjadi hiasan, tetapi dengan daya jual yang tetap tinggi, mendatangkan keuntungan yang tetap tinggi di masa sekarang, yaitu online. Apalagi sekarang banyak sekali orang-orang di luar sana yang mencari hiasan dinding minimalis ini di platform-platform misalnya Shopee, Tokopedia, dengan berbagai harga dan dengan kualitas yang bagus. Nah, maka dari itu kita juga dituntut untuk memberikan produk dengan kualitas yang baik, tetapi tetap dengan harga yang murah agar bisa dijangkau oleh semua konsumen kita. Ya, berikutnya ada kesimpulannya, yaitu jika potensi yang ada dalam diri kita adalah menjadi seorang pengusaha atau pebisnis, maka dari sekarang kita bentuk, kita gali, dan kita maksimalkan potensi kita tersebut. Dengan langkah awal yang perlu kita lakukan, yaitu mengenali perilaku, sikap, dan sistem nilai yang membentuk kepribadian kita, dan memaksimalkannya dengan kemampuan dan pengetahuan yang kita miliki. Terima kasih. Itu saja sosialisasi tentang menumbuhkan potensi diri wirausahawan yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga yang saya berikan bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terima kasih.